Sudah sampai di Pekannya dan ini adalah sekolah anak-anak. Kemudian di sebelahnya di sini ada penjual beraneka jenis lauk. Jadi kalau di Pekan kampungnya Bang Toha ini tidak ada kedai makan seperti di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia kan banyak terjumpai kedai makan yang dimana lauknya juga cukup banyak pilihan. Tapi kalau di sini rata-rata warganya lebih memasak sendiri. Dan untuk sekolah di Indonesia, misal kata kita penjual makanan, kita boleh jualan di tepi pagar. Kalau di Malaysia mungkin kan tidak boleh ya, sahabat-sahabatku semua. Tapi kalau di sini diperbolehkan. Dan kali ini Bang Toha akan melanjutkan perjalanan yang cukup lumayan jauh sekali, sahabatku semua. Yang dimana cerita video hari ini setiap langkah akan ada cerita kisah-kisah yang dimana kita bisa melihat kehidupan di kampung, kemudian suasana perkampungan di Indonesia seperti apa. Kalau di sini Bang Toha lalu tengah pekan. Ya memang di sini pekannya seperti ini. Kata sahabat-sahabat daripada Malaysia, pekannya mirip di era tahun 80-an, 70-an seperti di Malaysia pada zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha akan mengunjungi kampung terpencil, yang dimana kampung ini terletak di atas bukit. Dan di sebelahnya bukit juga ada hutan. Nah, di sebelahnya hutan tersebut juga ada sungai yang sangat luas. Yang dimana kalau di Indonesia ini kadang-kadang memang sangat aneh. Bukit pun ada sungai terbentang sangat luas. Seperti apa kehidupan masyarakat di sana? Jadi Bang Toha selagi masih berada di kampung akan ngevlog suasana perkampungannya Bang Toha. Sebab kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, nanti kalau sudah sampai di kampung tolong jangan berhenti ngevlog. Saya juga penasaran suasana perkampungan di Indonesia seperti apa. Kalau suasana perkampungan di Indonesia ini beraneka ragam, sahabatku semua. Ada yang berada di atas gunung, ada yang berada di perbukitan. Kali ini Bang Toha akan menuju kampung terpencil. Seperti apa perkampungannya? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Perjalanan kali ini juga menempuh jarak yang begitu sangat jauh sekali, melewati pekan, melewati beberapa perkampungan. Tapi demi sahabat-sahabat semua, saya akan buatkan konten. Ya mudah-mudahan video ini sebagai informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Mana tahu sahabat-sahabat daripada Malaysia yang belum pernah datang ke Indonesia bisa melihat secara langsung channelnya Bang Toha. Jadi biar tahu seperti apa suasana di Indonesia. Karena dulu Bang Toha, karena Bang Toha ini kan seorang perantau yang dimana merantau daripada maksud saya gini loh. Karena Bang Toha ini seorang perantau yang dimana merantau di negara tetangga, yaitu di Malaysia. Oke, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Seperti inilah aktivitas warga kampung yang dimana rutinitas setiap paginya itu mencari rumput. Jadi pakcik-pakcik di sini setiap pagi sudah berada di ladang, sahabatku semua. Kali ini perjalanannya masih cukup lumayan sangat jauh sekali. Ini belum apa-apa, sahabatku semua. Dan basikal di sini juga masih menjadi alat transportasi untuk pergi ke ladang mencari rumput. Dan kita bisa lihat ada pakcik-pakcik yang tengah cari rumput. Saya akan coba zoom. Nah, itu dia sahabatku semua. Jadi di sini memang kalau setiap pagi pakcik-pakcik itu mencari rumput. Kalau di Malaysia kan misal kata kita ternak hewan kan diliarkan kadang-kadang ya. Tapi di sini tidak, harus mencari rumput. Meskipun masih satu daerah, tapi kalau untuk iklim cuaca di Indonesia ini berbeda-beda, sahabatku semua. Kalau di kampung yang ujung sana tanahnya begitu sangat subur, menghijau, semua ada tanamannya seperti jagung ataupun cili. Tapi kalau di sini ternyata kebun ladangnya mengering semua. Makanya kadang-kadang di suatu kampung itu ada sumber mata air yang cukup melimpah. Kadang-kadang di sebelahnya lagi tidak cukup sumber mata air. Kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Saat musim kemarau seperti ini, warga tengah mengolah tanah ya. Jadi nanti kalau hujan
bila-bila bisa senang, langsung bisa tanam-tanam seperti tanam jagung ataupun tanam cili. Jadi kalau untuk di daerah di sini, di kampungnya Bang Toha, rata-rata orang cuma tanam 2 jenis, jagung ataupun cili, karena tanaman tersebut yang paling mudah. Sebenarnya di sini potensinya cukup sangat bagus, andai kata perairannya itu mencukupi sahabatku semua. Namun di sisi lain, di sini untuk airnya kadang-kadang petani cuma berharap dari hujan. Jadi kalau untuk mesin pengolah tanahnya memang masih sangat sederhana, menggunakan mesin diesel sahabatku semua. Kita lanjut perjalanan selanjutnya. Cukup jarak 3 menit saja di sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat jauh. Kalau di ladang sana tidak ada tanaman, tapi kalau di sini tanamannya cukup sangat subur. Dan di sini ada sumur ya, yang dimana sumur ini berfungsi untuk pertanian di sini. Jadi seperti itu sahabatku semua, perbedaan suasana di Indonesia yang dimana kadang-kadang cukup bersebelahan saja sumber mata airnya itu sudah berbeda. Kita akan menuju desa yang terpencil, yang dimana desa ini cukup sangat jauh sekali dari pekan dan juga dari pedesaan lainnya. Luar biasanya lagi, warga kampung di sini kalau soal pembangunan masjid begitu sangat luar biasa semangatnya. Meskipun bekerja sebagai petani, namun di sini sifat gotong royongnya itu begitu sangat luar biasa. Dan pembangunan masjid ini dihasilkan daripada sumbangan seluruh masyarakat yang ada di kampung di sini. Masya Allah, luar biasa. Jadi walaupun bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang pas-pasan, tapi kalau untuk pembangunan masjid di sini memang tidak perlu diragukan lagi sahabatku semua. Kalau kehidupan di kampung, jangan ditanya warga di sini kenapa tidak punya mobil. Ya karena kehidupan sebagai petani, sahabat-sahabatku semua, itu terkadang hasilnya cukup untuk makan saja, itu alhamdulillah. Selain bertani, biasanya warga di sini juga merantau ke luar kota, seperti di Surabaya ataupun di Jakarta. Kalau untuk merantau ke Malaysia hanya sebagian kecil saja sahabatku semua. Kita akan menuju ke kampung perbukitan. Kalau suasana pagi seperti ini memang tidak ada warga yang di rumah ya, jarang sekali, karena kebanyakan mereka berada di ladang. Ini misal kata Bang Toha jalan malam-malam, pasti suasananya gelap sekali. Karena di sini tidak ada lampu di tepi jalan. Dan kampungnya ada di belakang bukit sana sahabatku semua. Jadi Bang Toha hari ini akan naik ke perbukitan, kampung terpencil. Untuk akses jalannya sangat bagus. Kalau di kampung yang terpencil seperti ini, jadi kalau motor lalu masih enak sahabatku semua. Di sini tepi-tepi kok sampai tepi-tepi jalan itu ada pohon kayu jati. Bayangkan kalau jalan malam-malam ya kan, tidak ada lampu penerangan dan banyak pohon-pohon besar, pastinya agak merinding. Video ini nanti kalau tembus 100.000, Bang Toha akan datang ke kampung terpencil tengah malam, biar sahabat-sahabatku juga merasakan suasana pergi ke kampung tengah malam di kampung terpencil seperti apa. Jadi daerahnya itu perbukitan sahabatku semua. Namun di atas bukit di sana ada sumber mata air yang sangat melimpah. Sayangnya belum bisa banyak dimanfaatkan. Mungkin kalau meniru cara sistem di Malaysia, yang dimana kalau ada sungai-sungai besar itu dimanfaatkan dan dialirkan ke pertanian. Kalau di sana Bang Toha melihat, meskipun kebun sawit
jauh daripada rumah orang kampung, untuk sistem airnya itu sangat-sangat bagus. Dan saya juga kurang tahu ya, kenapa sistem air di Malaysia meskipun berada di bukit, berada di daerah jauh, itu bisa terpenuhi. Apakah pipe-nya itu memang benar-benar pakai pipe yang sangat panjang sekali? Di bawah sana ada Pak Tani yang sedang mengolah tanahnya menggunakan cara tradisional. Bang Toha akan coba tunjukkan sahabatku semua. Nah, itu dia petani di sini sebagian masih menggunakan alat-alat tradisional untuk mengolah tanahnya. Jadi kalau di daerah terpencil seperti ini, pertaniannya itu masih sangat tradisional sahabatku semua. Sapi digunakan sebagai alat untuk mengolah tanah. Oke, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Kita lanjut perjalanan. Jaraknya cukup lumayan jauh tanpa ada lampu penerangan. Bayangkan kalau keluar malam-malam, pasti agak merinding juga sahabatku semua. Kebanyakan ladang-ladang di sini kosong. Mungkin karena musim kemarau sahabatku semua. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha masih bisa bercocok tanam. Sebagian di sini juga ada yang bercocok tanam. Dan di sini para ibu-ibu juga menjadi salah satu tulang punggung keluarga juga. Biasanya mereka akan bekerja sama dengan sang suami untuk mengambil rumput seperti ini. Jadi ibu-ibu di sini memang sangat luar biasa semangatnya dalam bekerja. Tak kenal lelah, tak kenal panas. Kalau untuk di kampung pedalaman, sahabat-sahabatku semua, jalan seperti ini sudah sangat bagus. Kadang yang tidak berada di daerah pedalaman saja, jalannya itu jelek loh. Tapi kali ini alhamdulillah, meskipun perjalanan jauh, tapi jalannya cukup bagus. Kita menuju kampung yang terpencil. Dan akhirnya hampir sampai sahabatku semua. Cuma ini masih sangat cukup lumayan jauh perjalanannya. Jadi Bang Toha skip dulu karena jalanannya agak berbahaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pada akhirnya sampai sudah di perkampungan yang terpencil. Kalau di sini untuk rumah warganya itu masih sangat sederhana. Bahkan ada rumah papan kayu juga sahabatku semua. Jadi inilah desa terpencil yang dimana cukup sangat jauh untuk bisa sampai di titik ini. Mudah-mudahan sahabatku semua bisa merasakan diajak jalan-jalan Bang Toha di perkampungan Indonesia. Kalau untuk bensin di sini harus beli di kedai ya. Kalau beli minyak di stasiun Pertamina juga cukup lumayan jauh sangat. Untuk rumahnya di sini tidak begitu ramai, hanya beberapa rumah saja sahabatku semua.
Bahkan tidak ada warga yang berada di depan rumah. Mungkin kebanyakan di ladang. Sampai juga akhirnya dan disinilah kita bisa melihat sungai yang berada di atas bukit. Nanti Bang Toha akan menuju ke sana. Di sini ada juga tanaman padi, sahabatku semua. Jadi mungkin ambil air daripada sungai di bawah ini. Akhirnya sampai juga, sahabat-sahabatku semua, di kampung yang paling terpencil. Tapi sayang, sepanjang perjalanan Bang Toha tidak melihat aktivitas warga di depan rumah. Jadi di sini Bang Toha akan berjalan ke area perkebunan. Siapa tahu nanti bisa sembang-sembang dengan warga kampung di sini. Tumbuh subur tanaman jagungnya. Dan di atas sana hutan jati. Oh, ternyata juga masih ada rumah juga di sana. Nanti kita akan ke sana, sahabatku semua. Tapi Bang Toha mau menunjukkan area sungai yang berada di atas bukit. Padahal potensi seperti ini sangat luar biasa ya, kalau bisa dimanfaatkan dengan benar. Mungkin para petani di bawah juga akan bisa mendapatkan air dan ladang tidak akan mengering. Kalau di Malaysia namanya tasik. Jadi di sini tasiknya cukup sangat luas dari ujung sana, dan ini berada di perbukitan. Andai kata kalau saat hujan ini dikorek, kemudian dibangun dengan secara betul-betul, mungkin yang di bawah akan merasakan air yang melimpah untuk para petani. Namun di sisi lain ini belum banyak dimanfaatkan. Kemarin sahabat-sahabat ramai yang berkomentar juga, di mana rumahnya Bang Toha itu kan juga tepi sungai, juga cukup luas. Banyak juga yang berkomentar, Bang, kenapa nggak dimanfaatkan untuk ternak ikan? Kalau dimanfaatkan untuk ternak ikan, sebenarnya boleh-boleh saja, sahabatku semua. Cuma biayanya cukup lumayan mahal. Ini pun kalau dimanfaatkan untuk ternak ikan juga sangat bagus. Padahal area sungainya itu juga sangat luas sampai ke sana. Sayang tidak ada sama sekali petani di sini ya. Jadi kita nggak bisa bersembang-sembang. Oke, Bang Toha mau melanjutkan perkampungan yang sampai di atas di sana, dan mungkin akan menelusuri hutannya juga meskipun sebentar, biar sahabat-sahabatku juga merasakan suasana diajak jalan-jalan di perkampungan Indonesia dengan Bang Toha. Kita naik ke atas lagi, sahabat-sahabatku semua. Di sini juga ada sekolahan. Nampaknya ini sekolahan masuknya ketika petang. Sangat sepi, sunyi. Oh, ada gede juga. Berarti di sini cukup lumayan banyak rumahnya sekarang. Nuansa kampungnya begitu sangat damai sekali. Dan jalanan di sini juga cukup sangat bagus, sahabatku semua. Masih terdapat rumah tempo dulu atau rumah pada zaman dahulu yang menggunakan daripada papan kayu. Kita maju ke depan, di situ ada makcik-makcik
yang tengah mengeringkan ubi. Jadi ubi di sini dikeringkan sahabatku semua. Jadi di sini ubinya dikeringkan semua. 1 kilo berapa, Bu? 1 kilo pinten? 1 kilo 2.000. Oh, kok murah, Bu ya? Karena ubi kayu di sini dijual tidak laku, maka warga di sini mau tidak mau harus mengeringkan ubi kayunya biar dapat harga yang cukup lumayan mahal. Kalau untuk harga biasa 1 kilonya cuma Rp1.000, tapi kalau sudah dikeringkan seperti ini Rp2.000 atau sekitar 30 sen. Jadi di sini ubi yang sudah kering seperti ini 1 kilonya itu cuma dihargai Rp2.000. Padahal untuk panen ubi seperti ini membutuhkan waktu 7 bulan. Jadi inilah kehidupan di kampung yang dimana kadang-kadang menjadi petani itu belum tentu bisa menjamin kehidupan. Kering 1 kilonya Rp2.000, bayangkan. Padahal masa tanamnya menghabiskan waktu 7 bulan. Sedangkan kalau di Malaysia ubi kayu seperti ini harganya itu cukup lumayan mahal sahabatku semua. Tapi kalau di perkampungan di Indonesia kadang-kadang tidak ada harganya, bahkan 1 kilo Rp1.000. Inilah kisah cerita kehidupan petani yang dimana kalau menjadi petani di daerah pedalaman itu memang serba susah sahabatku semua. Dibilang susah ya tidak susah, dibilang apa ya, senang juga bukan senang. Kalau judul lagunya boleh dibilang si malakama lah sahabatku semua, yang dimana ketika masa panen kadang-kadang tidak laku. Dengan harga 1 kilo Rp1.000 hingga Rp2.000 itu tidak mencukupi, istilahnya apa ya, seimbang dengan tenaganya. Bayangkan capek-capek tanam sampai 7 bulan, tapi hasilnya masa panennya sungguh sangat mengecewakan. Di kampung ini sebenarnya banyak sekali peluang kalau mau menanam. Cuma kadang-kadang kalau sudah tanam-tanam hasilnya ya seperti itu, mengecewakan. Makanya di sini kebanyakan rata-rata orang lebih menanam jagung. Karena kalau untuk harga jagung itu masih ada harganya lah sedikit. Cuma tidak seperti harga ubi kayu yang dimana harganya sungguh sangat miris sekali. Inilah tasik yang berada di atas bukit yang dimana Bang Toha sebelum naik Bang Toha ceritakan. Jadi di sini tasiknya cukup sangat luas sahabatku semua. Dan ada ikannya juga. Biasanya ramai pemancing luar datang ke sini. Cuma saat ini nampaknya sepi sahabatku. Bahkan banyak lahan yang kosong ya, tidak ditanami apa-apa. Mungkin kalau ini dekat dengan rumahnya Bang Toha akan coba kelola untuk tanam sayuran, yang dimana nanti hasilnya bisa dibagikan untuk orang-orang sekitar. Lihat sahabatku semua, tasiknya memang sangat luas, bahkan sampai ke ujung sana. Dan di sini ternyata ada para petani yang sedang memanen padi. Bang Toha akan tunjukkan cara warga di sini memanen padi masih menggunakan mesin-mesin tradisional. Itu dia warga yang tengah memanen padi menggunakan mesin tradisional. Dan biasanya jeraminya akan dibawa balik ya untuk dijadikan pakan ternak. Salah satu tanaman yang dimana di Malaysia pucuknya ini bisa dibuat ulam untuk dimakan. Ini. Tapi kalau warga di sini belum tahu sahabatku semua.
Bang Toha akan makan pucuk gajus, yang dimana kalau di Malaysia ini sering dibuat ulam-ulaman. Tapi nampak agak pahit-pahit sedikit ya. Tapi kalau di Malaysia, pucuk gajus ini menjadi salah satu ulam yang sangat favorit. Bang Toha akan tunjukkan proses panen padi dengan secara manual. Jadi di sini warganya panen padinya masih manual. Oh, yang ini sudah selesai. Biasanya jeraminya akan dibuat untuk pakan ternak. Pak, proses pemanenan padi yang masih manual. Sampai kaget kata bapaknya. Nyoteng apa nih, Mas? Nyoteng dimasuk ke YouTube, Pak. Sampai-sampai Bang Toha ditanya bahwa HP kesana kesini untuk apa? Saya bilang untuk masuk di YouTube. Karena rata-rata memang kalau untuk warga di sini yang tinggal di daerah perkampungan yang agak dalam seperti ini, memang kadang-kadang belum tahu akan YouTube ataupun sejenis aplikasi lainnya. Dan di sini kebanyakan fokus ke pertanian. Di sini ada makcik-makcik dan juga bapak-bapak yang tengah memanen padi dengan cara tradisional. Jadi di sini soal untuk seperti perkembangan teknologi digital, orang di sini itu masih awam, sahabatku semua. Kehidupan di kampung seperti ini, warganya itu lebih fokus ke pertanian untuk bisa bertahan hidup. Jadi di sini untuk jeraminya atau pokok padinya yang sudah dipisahkan itu pun tidak dibuang, melainkan akan dijadikan makanan sapi. Jadi di sini itu warganya kadang-kadang belum tahu ya kalau YouTube itu apa. Ya memang karena untuk warga perkampungan yang ada di pedalaman, rata-rata kehidupannya itu memang fokus bertani. Untuk HP saja, kadang ada yang punya, kadang ada yang tidak. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Karena hari ini perjalanan yang cukup lumayan jauh, Bang Toha akan balik ke kampungnya lagi. Karena saat ini Bang Toha berada di kampung yang terpencil. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.